saudara, lalu apa yang harus kita lakukan supaya manusia rohani kita ini sehat? Supaya iman kita terjaga sampai Tuhan datang. Kita ini dalam perkenanan Tuhan. Bisa nggak kita ini tetap dalam perkenanan Tuhan? Sekalipun di dunia ini banyak masalah, banyak dosa yang datang menggoda kita, bisa nggak kita ini berkenan sama Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung. Iya. Bersama Tuhan bisa. Ya, bilang aku bisa. Nggak usah pakai Yura. Aku bisa gitu. Yuk kita buka. Filipi 4 ayat yang keempat mulai. Yuk. Filipi 4 ayat 4. Ini cara supaya manusia rohani kita tetap sehat, saudara. Filipi 4 ayat yang keempat mulai di sana dikatakan, baca dengan suara yang keras, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tanda orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat itu, dia suka cita. Selalu bersukacita. Coba senyum saudara, senyum dong. Muka saudara ini tegang semua loh. Saya jadi keringetan nih khotbah ya. Coba senyum, nah itu bersukacita. Ya, orang yang kehidupan rohaninya itu sehat, ya, itu dia selalu bersukacita. Jangan merengut. Ya, orang itu yang merengut terus itu. Nah, itu manusia rohaninya sakit itu. Ya, tetapi ketika kita ini hidup bersukacita, diulangi loh saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kita bersukacita di mana? Dalam Tuhan. Jangan pernah bersukacita karena hartamu banyak. Orang kalau sukacitanya karena duitnya banyak, maka kalau duitnya habis hilang sukacita. Ada yang masih duitnya aja masih ada, sudah tidak suka cita. Rugi saudara. Ya. Kenapa? Jangan taruh sukacitamu pada hal-hal yang tidak kekal. Uang, kekayaan, jabatan itu semua bisa hilang. Bersukacita itu dikatakan di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka ada sukacita. Dan Alkitab berkata, orang yang hidup bersukacita senantiasa, dia dapat menanggung segala persoalannya. Amin. Kenapa? Sebab sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Ya, jangan saudara menaruh harap pada harta sehingga engkau bersukacita kalau cuma punya uang. Karena banyak orang kaya stres hari-hari ini. Stres saudara. Iya. Membayangkan apa yang akan terjadi, ketakutan akan kehilangan harta. Hartanya masih ada loh, tapi dia udah takut kehilangan. Uangnya kebanyakan, bingung mau taruh mana. Hari-hari ini yang tidak punya uang, yang punya uang juga. Jadi saudara pilih yang mana? Pilih yang mana saudara? Yang punya uang pusing atau nggak punya uang pusing? Tuhan, mereka ini mata duitan semuanya. Ya, kalau saya pilih damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Biarpun pas-pasan, pas mau beli rumah pas ada uang. Ya toh? Ya, jangan tertipu saudara. Ya. Jadi dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Hari-hari ini saya banyak orang nawari, Bu ayo Bu, ya ikut ini kesehatan loh. Ayo itu otak perlu di DSA loh. Ya supaya otaknya bisa lancar, supaya ini bisa ini. Ya ayo perlu ini loh, ini itu. Saya cuma bilang hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya biar mau apa yang kau lakukan saudara, hidup mati di tangan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian ya dari seorang bapaknya ada di sini sekarang. Cerita ya, salah satu pelayan Tuhan di gerejanya baru habis periksa general check up, hasilnya bagus semua.
kolesterol bagus, darahnya bagus, semua bagus. Lagi WL, lagi ngomong siapa yang mau bersaksi, lagi nunggu jatuh di mimbar mati. Baru keluar hasil check up-nya loh, sehat semua loh. Ya Pak ya, itu benar. Ya. Jadi saudara, dari sini kita melihat yuk, kita tinggal di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Kapanpun kita mati, tidak masalah. Yang penting kita di dalam Tuhan, tinggalkan dosa. Ya, jangan bersuka cita karena yang lain, apalagi bersuka cita karena ada selingkuhan. Nah, ini lebih parah lagi nih. Bapak-bapak hati-hati ya, jantung berdebar cepat. Jadi bertobat ya, jangan gara-gara itu terus mati. Ayat yang kedua saudara, kita baca ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau bicara Tuhan sudah dekat ini kira-kira apa saudara? Kiamat? Dia nomor satu kiamat. Nomor dua Tuhan sudah dekat itu apa? Ini bicara tentang hari kematian. Hari Tuhan jatuh atas hidupmu. Ya, hari Tuhan itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa tentang kiamat, bisa juga bicara tentang kematian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kita ini kalau mau berbuat baik tuh nggak usah tunggu ya. Saya tuh ada sekelompok ibu-ibu kaya gitu ya. Kami ini mau berbuat baik Bu Debbie. Kira-kira panti asuhan yang perlu disumbang mana ya Bu ya? Nanti dia bawa sembako cuma berapa paket terus foto-foto. Pencitraan. Nggak usah tunggu yang begitu-begitu ngomong berbuat baik. Saya mau ajar saudara. Saudara masuk ke toilet, penjaga toilet itu loh kasih ono duit. Amin. Itu sudah berbuat baik kok. Ya, sopir di jalan ada orang yang butuh, itu sudah berbuat baik. Ada keluargamu yang nggak bisa sekolah, sekolahin, itu sudah berbuat baik. Nggak usah mau pencitraan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Supaya apa saudara? Kalau kita mati nanti satu-satu orang akan bilang gini, ya ampun dia mati ya padahal orang ini baik banget loh. Seumur hidupnya itu loh dia itu saya ingat dia pernah nolong ini. Jangan sampai kita mati, kenapa nggak dari dulu dia mati, ini orang jahat sekali. Ya, ada loh yang begitu saudara. Waktu hari Tuhan jatuh atas hidup kita, ya ayo kita introspeksi diri. Ya, sampai ada pendeta tuh jemaatnya mati, jemaatnya jahat sekali. Ya, dia khotbah, saudara semua orang akan mati. Keluarganya nangis, presiden mati, nabi-nabi juga akan mati. Apalagi yang kurang ngajar satu ini. Waduh, saudara kaget loh. Kenapa? Karena terkenal jahatnya. Apa yang orang kenal dari hidup kita saudara? Jangan sampai orang itu tuh, pelitnya minta ampun itu orang. Bertobat loh saudara. Alkitab berkata, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Bukan pencitraan, tapi orang mengalami hidupmu. Mari kita menjadi mujizat bagi orang lain. Berhenti berdoa minta mujizat terus, tapi bilang Tuhan, aku pengen jadi mujizat bagi orang lain. Amin. Ya, supaya ketika kita melakukan kebaikan, orang itu nangis dan berkata, Bu, Tuhan itu ada ya, Tuhan ada. Saya satu kali pelayanan saudara di satu kota, lalu saya ketemu sama ya teman lama lah, kita tahu dia pemain musik saudara. Lagi dia main musik itu, saya tuh bilang sama suami saya, dia itu setia ya, karena dia ini dulu saudara, dia itu pemain di sekuler, dia nggak mau melayani Tuhan. Setiap kali orang ajak dia pelayanan, dia bilang enggak lah, munafik semua orang di gereja itu. Saya nggak mau pelayanan di gereja. Jadi karena kita tahu dia punya bakat musik yang bagus dan luar biasa, lalu saya dan suami pengen deketi dia. Teman-teman saya bilang gini, coba untuk kamu deketi, tak kasih duit kamu kalau berhasil bawa dia balik ke gereja. Akhirnya kami deketi dia saudara, dia punya toko handphone, waktu itu kami datang, ya lalu pas kebetulan dia bilang gini, ya kami bilang ayo baliklah pelayanan di gereja, enggak, omong kosong, munafik semua. Lalu saat itu dia bilang, Bu, rumahku aku baru pindahan, kayaknya ada setannya deh, dia bilang.
Soalnya ada satu rumah di ruangan rumah itu yang tidak boleh dibuka sama pemiliknya. Tapi anakku ini kan masih kecil, setiap kali lewat di situ teriak-teriak, katanya ada opa-opa, ada opa-opa. Dia ketakutan gitu loh. Lalu saya bilang, nah ini saatnya kamu mau setannya pergi, ya kita persekutuannya di rumahmu ya. Oh iya boleh kita datang. Saya bilang karena setan itu hanya bisa diusir dengan hadirat Tuhan. Lalu kita datang saudara, kita buat persekutuan, saya berdoa. Ya kita doakan ruangan itu, kita doakan, saya bilang sekarang saya sudah mendoakan. Tapi kalau kita pulang, kamu tidak bertobat, ya nanti setannya balik lagi. Diajak yang lebih jahat lagi 7. Jadi sekarang ya kamu harus bertobat, nggak bisa hanya taruh iman sama pendeta. Karena yang setan dia itu imanmu di sini. Oh gitu ya. Terus apa ya? Kamu harus bertobat. Bertobatnya gimana? Ya kamu ada dosa nggak? Gini. Ya waktu itu dia perokok keras saudara ya. Terus ini rokoknya ya itu juga buang aja rokok itu, temannya setan loh. Ya. Jangan melihat saya seperti itu para perokok. Biasa aja mukanya. Lalu saudara akhirnya ya dia nggak mau waktu itu, apa sih hubungannya setan sama rokok? Nggak ada lah gini. Ya udah kita cuma mengingatkan. Akhirnya ya puji Tuhan dia bilang, puji Tuhan loh sejak didoakan itu anakku tidak pernah nangis lagi kalau lewat di situ. Udah enak lah auranya. Jadi kita persekutuannya setiap minggu kami datang saudara. Persekutuan. Lalu cuma share, kita cuma saya sama suami bawa gitar, dia satu keluarga. Lalu dia mulai share lah di situ. Aku ini ada dosa. Apa? Saya ini kan toko handphone. Setiap kali ada bus datang dari Jakarta, itu nanti ada yang datang ke tempat saya ini, bawa satu karung barang hasil curian, copet di bus. Pokoknya dia udah nggak tahu, ini semua ada handphone, laptop, apa, bayar aja 15 juta, ya satu karung saudara. Ya, dia langsung ambil, dia bayar. Lalu dia cerita sama saya, dia bilang, tapi kok sekarang saya enggak sejahtera ya, sejak dengar firman. Ini artinya rohaninya sehat nih. Kalau orang nggak sehat itu dosa jalan terus, sejahtera terus. Dia bilang saya kok nggak sejahtera sekarang ya. Terus tapi kalau saya stop, terus saya pemasukannya dari mana? Saya bilang kamu ini mau cari hidup yang saat ini saja atau kamu pengen hidup kekal? Buat apa kamu punya uang, terus kamu kasih makan anak istrimu uang yang tidak halal begitu? Kalau saya pilih mending miskin. Terus dia bilang, lalu terus bagaimana? Ya kamu berdoa, saya juga nggak bisa paksa. Besoknya dia telepon, kita berdua sudah Bu, saya sudah putuskan, saya tidak mau lagi ambil barang itu. Saya mau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan berkati. Dan satu lagi, tadi malam saya dibangunkan katanya tengah malam. Saya bangun tengah malam, tiba-tiba ada yang suara bilang, baca Alkitab. Saya baca, saya dapat Roma pasal 12, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Langsung saya diingatkan, stop rokok. Akhirnya dia stop, ya, dia berhenti rokok. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Saudara, ketika akhirnya dia bertobat, ya, memang ya kelihatannya usahanya itu sepi, nggak kayak dulu. Tapi di tengah kesepiannya itu, dia justru malah bisa beli rumah. Dia bersaksi, puji Tuhan loh, Tuhan berkati saya dengan hasil yang benar. Dari situ saya lihat dia tetap pelayanan. Sampai akhirnya berapa bulan lalu saya ketemu dia ketika pelayanan dengan suami. Saya bilang sama suami gini, dia masih setia ya, melayani Tuhan loh. Ya iya. Waktu pulang itu saya tanya, anakmu gimana? Udah kuliah sekarang gini, udah gede ya, karena kita nggak ketemu udah puluhan tahun. Sampai di hotel saya bilang sama suami gini, saya ini digerakkan loh, ngasih dia sejumlah uang. Terus suami saya jawab, ya kasih aja tapi enggak usah sebanyak itulah. Ya, dia juga pasti sudah punya uang lah, dia gini. Jadi saya bilang saya dapat dari Tuhan tuh sekian, tapi suami saya bilang ya enggak usah, kasih sekian aja ya, karena dia juga udah punya kerjaan. Bener, akhirnya saya kurangi lah. Besoknya itu saya WA dia, Mas bisa minta nomor rekening enggak? Dia tanya, buat apa dulu? Jangan karena kasihan sama saya. Enggak, saya bilang, ini saya disuruh Tuhan, beneran kamu disuruh Tuhan bener. Saya bilang iya, saya enggak semua begini loh, baru kali ini juga saya tuh tiba-tiba begini. Apa yang kamu ditaruh Tuhan di hatimu? Saya cerita sama dia, kamu ngomong dulu, kamu ada pergumulan gak hari ini?
Lalu dia cerita, iya, tapi saya tidak bermaksud ngomong sebenarnya, tapi cuma karena ya Mbak Debbie udah telepon saya, ya saya cerita karena ditanya, katanya dari Tuhan. Saya tuh lagi bergumul memang. Anak saya itu besok jatuh tempo bayar kuliahnya sekian. Dan itu cocok dengan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang sama suami saya, benar toh, Tuhan tuh tidak pernah salah. Akhirnya saya transfer ke rekeningnya dia, saudara. Dia tuh nangis dan bilang begini, tahu enggak? Aku malam itu sudah berkata, aku tidak mau pelayanan lagi di gereja. Karena aku mau kembali ke sekuler untuk cari uang. Dan aku bertanya apakah Tuhan itu masih ada. Saya bilang, berarti ini bukti bahwa Tuhan itu ada loh. Dan Tuhan bicara lewat saya, dan Tuhan mengasihi kamu. Dia nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan, saya minta ampun. Ya Tuhan, Tuhan itu ada bagi saya. Saudara, seringkali kebaikan yang kita lakukan itu buat kita tuh kadang tidak seberapa loh. Tapi waktu kita punya kepekaan, untuk apa kita hidup? Ayat ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Ya. Dan kalau ngasih itu nggak usah difoto ya. Tuhan suruh saya transfer, terus dia-upload, nggak perlu. Tapi orang tahu, dan dia bilang gini, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas, dia panggil kita Mbak sama Mas. Karena kalian sudah menjadi mujizat bagi saya secara pribadi. Saudara, berhenti hanya meminta mujizat sama Tuhan, tapi berdoa, Tuhan jadikan aku ini mujizat bagi orang lain. Amin. Jangan pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit.